Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wakil Rektor 1 IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq, Pak Dr. Iskandar. Pagi ini alhamdulillah kami dari Bawaslu diterima oleh IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq di sini. Kami dari Bawaslu Provinsi Kabupaten Bangka Belitung hadir bersama saya, Pak Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Pak Oskar, dan saya sendiri selaku anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, bersama Pak Kabak dan jajaran sekretariat dalam program relasi kami dalam rangka untuk menjalin silaturahmi kepada kampus yang ada di Bangka Belitung dan salah satunya hari ini IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq. Tentu kami sangat berterima kasih telah menerima kami dan kami berharap nanti ada masukan-masukan untuk disampaikan kepada Bawaslu kait bagaimana kemudian pemilu dan demokrasi di kita berjalan dalam kerangka mengembangkan kemajuan demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Nah, kami dengan Pak Ketua dan seluruh jajaran Bawaslu kali mengharapkan ada kerjasama untuk memberikan masukan-masukan ke depan dari IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq dengan Bawaslu Provinsi dan tentu seluruh sivitas akademika yang ada di sini, dan kita mengharapkan ada tindak lanjut nanti Pak Ketua MOU dengan Bawaslu dengan IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq. Dan pada siang hari ini nanti Pak Ketua akan kita berikan kesempatan dan juga Bang Is untuk seluas-luasnya. Jadi nanti menyampaikan ada beberapa hal mungkin yang menjadi harapan-harapan kami dan harapan pihak kampus juga untuk menjalankan program konsolidasi demokrasi dan perbaikan-perbaikan pemilu ke depan. Mungkin itu Pak Haji Iskandar sebagai wakil rektor Pak ya. Wakil rektor 1 IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq. Terus selanjutnya Pak Ketua Pak Oskar kami persilakan. Baik, terima kasih Kandada Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Bawaslu dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan oleh Kandada Fitri membuka acara podcast pada pagi hari ini terkait dengan program serasi. Izin Serasi, Pak siap, Wakil. ya. Silaturahmi relasi demokrasi bersama Wakil Rektor 1 IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq. Nah ini Pak Warek, mungkin agar lebih mencair, ini serius tapi santai Pak Warek. Baik. Kalau secara periodenya memang tidak lama lagi sebenarnya akan dilaksanakan pesta demokrasi kembali ya. Ya, kembali insya Allah tahun 2029 kalau dilihat tenggat waktu 5 tahun sekali ya. Terlepas nanti mungkin ada perubahan aturan, tapi kita masih menyimak dan mengikuti. Nah, dalam proses tersebut, ya ini yang kami ingin diskusikan bersama, ya apa yang disampaikan oleh Pak Fitri tadi. Hasil dari evaluasi pesta demokrasi yang sudah kita laksanakan 2024, ternyata mungkin banyak menyisakan PR juga, terutama keterlibatan masyarakat. Ya. Betul. Tidak hanya dalam menggunakan hak pilih, tapi juga kepedulian ya dalam melakukan misalnya melakukan pengawasan. Kita juga ada program namanya program pengawasan partisipatif ya, Pak Warek juga tahu. Tapi kepeduliannya yang kami lihat ya selama ini tidak terlalu banyak elemen-elemen masyarakat ya. Mungkin ya kalau kita lihat mungkin kampus ya. Ternyata tidak terlalu banyak juga Pak Warek. Nah itu menjadi catatan kami ya, keterlibatan aktif mahasiswa misalnya ya. Hanya saja dengan lingkup di Bangka Belitung di wilayah yang tidak terlalu luas ya, itu bisa kita cermati misalnya untuk jadi pengamat ataupun
lembaga yang, ikut mengawasi, lembaga independen itu Pemantau. pemantau ya itu, tidak ada kalau dari ini kita, di lokal kita Lokal ya. kita ini, Tapi betul. dari pusat ada Iya. gitu, pusat ada. Itu mungkin jadi PR juga Pak Warek. Selanjutnya juga terkait pelanggaran-pelanggaran, mungkin, teman-teman juga, update kemarin saat pilkada, itu ternyata di Bangka Belitung ada 2 wilayah daerah yang dilakukan pilkada Pilkada ulang. yaitu di wilayah Stensa sendiri ya, IAIN Bangka. Sas ya, di wilayah Kabupaten Bangka dan juga Kota Pangkal Pinang. Nah itu Pak Warek. Jadi proses demokrasinya ya mungkin ada beberapa catatan, tapi juga ada beberapa hal yang menurut kami ini menjadi, pelajaran bagi kita bahwa, dengan kontestasi yang kemarin di pilkada mungkin ada yang lawan kota kosong, nah itu evaluasinya. Ternyata tidak semua tidak semua yang diharapkan oleh peserta ya, itu dapat tercapai. ya, Iya, betul. apalagi misalnya dengan kontestasi yang hanya diikuti oleh satu atau dua. satu kandidat saja. Mungkin itu juga yang mungkin kami butuh masukan dari Pak Warek selaku akademisi ya, yang banyak, di dalam lembaganya itu banyak keterlibatan masyarakat, mahasiswa ya. Iya, betul. Dan ini juga mungkin ada hal-hal lain yang harus dievaluasi juga dari kacamata, Pak Warek terhadap penyelenggaraan kemarin, baik itu pemilu maupun, pilkada kemarin. Mungkin itu, pengantar dari saya, Ganda, mungkin dapat ditambahkan oleh Pak Warek. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua dan juga anggota Pak Fitri yang hadir hari ini. Terima kasih telah hadir di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Tentu ini kebahagiaan bagi kita, kehadiran teman-teman pengawas yang mengawasi semuanya nih. Kita juga ikut diawasi sebenarnya. Gitu. Alhamdulillah, tadi saya sampaikan beberapa hal ya. Mungkin ke depan kita melihat ke depan ya ini ya, ke depan bahwa tadi sampaikan bagaimana sebetulnya perjalanan demokrasi kita dalam beberapa waktu ini dan dibuktikan dengan realita yang ada sampai hari ini gitu kan. Nah, mungkin kami di dunia kampus menyampaikan beberapa hal. Sebetulnya di kampus itu kan memiliki beberapa program yang di masyarakat yang selama ini kan. Nah, salah satunya adalah KKN. Nah, kemudian pengalaman masyarakat para mahasiswa ini sebetulnya juga melakukan PKL. Nah, bagi kita yang dunia pendidikan di Fakultas Tarbiyah misalkan, mereka ada di sekolah-sekolah. Nah, ini yang mungkin tidak sentuh sama ini. Kemudian kita juga di kampus ini kalau saya lihat ya mungkin ya kita pernah jadi mahasiswa, terjadi perbedaan ya dibanding dengan kita dulu dengan sekarang. Nah, kalau saya lihat Pak Ketua, mungkin ini yang ke depan itu perlu pendidikan demokrasi kita itu menyentuh kepada teman-teman yang hari ini itu ada di apa namanya di kemahasiswaan yang ngurus Perdemaf, kemudian juga mungkin Hima-Prodi, yang ke depan menurut saya itu Pak Ketua, Pak Davitri, ada semacam secara kontinu ataupun pelatihan ya. Karena saya melihat begini, beberapa tahun yang lalu saya masih terlibat ya di masyarakat, kemudian saya selalu mendatangkan seperti mungkin ya teman-teman dari wakil rakyat, ya kan begitu. Nah, selama ini sudah hampir berapa tahun terakhir itu tidak pernah lagi turun ke lapangan. Nah, ini juga salah satu menurut saya ya. Jadi, nah kemudian teman-teman dari pengawas juga sama, artinya mungkin ke depan karena organisasi kemahasiswaan ini bukan berarti kita mau intervensi enggak, tetapi memberikan pemahaman yang supaya nantinya mereka juga akan ikut KKN ya. Nah, salah satunya itu ataupun ikut PKL yang lapangan. Nah, salah satunya itu mungkin misinya adalah bagaimana kita menyampaikan teknik ya kan, nah pola yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ini salah satu menurut saya bisa kita jadikan pola. Memang dalam realita yang terjadi 2 tahun terakhir ini ya, nah Eee, kalau saya melihat bahwa ketika partisipasi kita di tingkat nasional, agendanya nasional, oke bagus. Tapi ketika agenda kita di lokal, kan ini terlalu jauh sekali gitu kan. Nah ini mungkin ke depan perlu kita rubah polanya itu, memang dunia kampus ini kan ada beberapa program yang memang menyentuh kepada masyarakat. Kami sebetulnya, di KKN tuh misalkan, KKN ini hampir 1 bulan. Nah,
di dalam kegiatan itu sebetulnya bisa kita tertibkan kalau seandainya nanti ada MOU. Nah, Oh, ini iya. yang penting kan, Iya. MOU kemudian kita lakukan misalkan, sebelum melaksanakan KKN itu dilakukan, semacam pelatihanlah dari pengawas misalkan. Iya. Nah, karena mereka kan cukup lama dan bisa dibuatkan program Oh, sebetulnya oke. di desa yang dituju. Nah, itu mungkin salah satu ya ke depan. Nah, karena kita melihat bahwa seperti tadi ya, bagaimana semua partisipasi masyarakat ini kan bicara demokrasi kita ya. Iya, betul. Kalau bisa dikatakan kan hampir hampir mendekati angka 50. Yang seharusnya di atas Di atas 50 kan, 50 di atas benar. 50, tapi ini udah hampir mendekati itu. Ini ada sesuatu yang nanti ke depan kita khawatirkan Iya. sebetulnya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Apakah betul nanti pemilihan ini akan menjadi legitimate atau Iya, tidak? Kan iya. begitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita mulai pelan-pelan ke depan, rubah polanya itu sehingga nanti, mungkin bisa dikatakan agent demokrasi Oh, ya, mungkin agent demokrasi atau, ya paling tidak begini, seperti tadi misalkan, para termasuk pelanggar ya, iya. pelanggar-pelanggar ini kan pelanggaran ini hampir dikatakan juga tidak begitu respon masyarakat Iya. kita kan. Nah, ini juga kalau seandainya itu tadi kita berikan secara stimulan, pelatihan demokrasi, apa ya, pendidikan politik Politik, demokrasi, iya. kegiatan yang sifatnya mungkin per kampus, karena kampus kita kan banyak sebetulnya. Nah, ini bisa juga dilakukan oleh, Bawaslu yang tidak hanya provinsi tetapi juga kabupaten kan. Benar, benar. Apalagi tahapan hari ini kan Iya. bisa dikatakan kita, Di luar sebetulnya tahapan. proses ya di luar tahapan kan, Iya. tidak ada masuk Iya, apapun. Nah, betul. ini Agenda. sebetulnya agenda-agenda yang, Iya. apa, yang penting mungkin Iya. untuk menurut saya, Iya. ke depan itu. Apalagi kami ini kalau YIN itu KKN itu bulan Juli. Hmm. Nah, artinya proses di bulan-bulan ke depan itu sudah mulai, April, Mei, Juni itu mungkin pendekatan kita melakukannya apa, seperti apa gitu kan. Nah, itu mungkin Pak Ketua, Pak Iya. Kapitri mungkin, perlu kita rubah, Pola harapan itu. kita pola itu karena keterlibatan dunia kampus juga Iya. bisa dikatakan hari ini mungkin minim ya, gitu ya, ya kan. Iya. Seperti tadi, seperti pemantau, pemantau ini kan di daerah juga nggak ada Ini nggak karena ada. Iya. rasa demokrasi kita tuh akhirnya kan ya udah hampir dikatakan begini, "Ya udahlah terserahlah," kan Iya, begitu. iya. Nah, ini yang harus kita hindari loh ya, gitu kan. Karena ketika kepedulian itu menjadi kurang, saya nggak khawatir ke depan itu nanti, demokrasi kita cukup merosot ke depan, itu Menurun. bakal iya. Partisipasi menurun. Iya, masih menurun karena tadi kemudian memang dunia digitalisasi ini yang Iya. harus. Nah, ke depan memang edukasi-edukasi seperti ini sudah sangat penting katakan diberikan kepada masyarakat. Nah, kalau seandainya nanti mahasiswa memberikan apa namanya, informasi, Iya. nanti, kita tuh kan punya jaringan tadi kan, Iya. ketika Bawaslunya kerjasama dengan kita, kemudian mahasiswanya ikut KKN tadi kan, ke bawah ini mereka punya program. Iya. Program demokrasi per kelompok. Kelompok KKN tadi. Iya, itu dia. Oh, iya. Jadi misalkan kita tuangkan dalam MOU ya tadi kan, Hmm. sehingga nanti program itu menjadi kewajiban mereka di masyarakat. Iya. Nah, mungkin kita nggak tahu ya, bisa saja di wilayah A dan wilayah B itu kan berbeda sebetulnya cara, Pendekatan. pendekatannya, Hmm. ya kan. Bisa dikatakan kadang-kadang lagi main bola programnya, bisa dilakukan Bisa kan dilakukan, gitu, ya. gitu kan. Karena tergantung wilayah yang apa namanya, yang dituju oleh mahasiswa itu. Nah, ini kan ketika kita bicara tentang wilayah gitu kan, tentu kita harus menghormati, kondisi yang ada di lapangan kan begitu. Tidak bisa kita paksakan, Pak Ketua misalkan kita programnya harus wajib ini, enggak juga. Sama dengan hari ini kami KKN. Iya. KKN itu kan ketika di masyarakat, mereka ada Keluhannya. survei, ya itu dia kan, disurvei, kemudian survei itu kan sebetulnya melihat identifikasi. Iya, identifikasi. Nah, berarti dari sini kita sudah mulai mengidentifikasi persoalan untuk, demokrasi kita di wilayah ini seperti apa, kan begitu. Programnya seperti apa. Mungkin namanya boleh sama, tapi dalam implementasi, Hmm. itu kan bisa terjadi perbedaan-perbedaan gitu, Pak Ketua. Iya. Gitu. Baik, Bang, Iya. mungkin tadi menarik ya Iya. Pak Ketua ya, Iya. terkait peranan kampus ini kan Kampus, ya. sebenarnya, ini sangat penting, tapi tadi sudah disampaikan juga, sebenarnya selama ini minim Minim. Pak Ketua ya. Iya. Karena memang, sebenarnya kita ini kan dari Bawaslu ini mengharapkan ada pengawasan partisipatif dari seluruh semua orang. Elemen Jadi Iya. masyarakat. mengawas ini kan, Iya, mengawas betul. proses pemilu dan demokrasi ini kan bukan hanya Hmm. tugas Bawaslu Bawaslu. seyogyanya. Nah, ini, sebaiknya nanti
apa saja yang, harus dilakukan agar partisipasi dalam proses tidak hanya hari H, tapi juga betul. dari proses awal misalnya apa namanya, Benar pemungutan daftar benar. pemilih, ini juga terawasi, kampanye misalnya kan, terus problem money politik misalnya. Ini, kira-kira peran kampus itu yang bisa maksimalkan itu menurut Bang Wakil Rektor ini seperti Ya. apa, Bang? Ya, baik. Tadi udah sampaikan, jadi pemutahiran data, bisa dikatakan hari ini orang nggak tahu, Iya. ya kan? Kenapa? Ya udah data saya kan sudah ada di Dukcapil, gitu ya. Kepedulian itu kan munculnya ketika dia, oh saya punya hak, sama kan nah, saya punya hak. Nah maka tentu karena kami ini dunia kampus, tentu kan kami juga berhubungan dengan mahasiswa, ya kan? Iya. Nah kita punya program kemasyarakatan seperti apa tadi ya? Iya. Nah jadi satu wilayah misalkan ke depan itu Pak Ketua, Bawaslu menginginkan bahwa memberikan informasi bagaimana masyarakat itu mengetahui tentang bahwa mereka punya hak untuk pemutaran data. Jika tidak dimanfaatkan maka akan rugi kan gitu. Nah sampai hari ini misalkan ketika mutaran data gitu kan, kita dalam tahapan saja ya, padahal sudah tempel loh namanya itu ya. Datang nggak kira-kira ke tempat TPS-nya kan? 3 hari atau sebelumnya kan, tidak akan datang gitu kan. Pas datangnya kapan hari H-nya itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan. Nah, saya mengusulkan tadi bahwa bagaimana di dunia kampus kita ini, diberikan peran juga sama. Jadi kalau kita ada program misalkan tadi ada MOU, karena kita sampai hari ini bahwa tugas kita ya cuma ada di dunia kampus, bahwa melaksanakan kegiatannya di masyarakat, identifikasi misalkan seperti tadi. Kalau dalam poinnya misalkan ada pemutaran data, berarti ada program bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, begitu. Nah, kemudian kita punya fakultas dakwah sebetulnya kan. Nah, fakultas dakwah ini kan, kegiatan teman-teman itu kan berada di masyarakat, bisa di masjid dan segala macam kan, begitu. Nah, kita kan tidak pernah misalkan, ada semacam logo atau apapun, apa namanya ya, semacam banner atau apapun yang kita bawa kan, terkait dengan demokrasi, enggak. Kita hanya membawa dunia kampus kita aja gitu kan. Karena memang mungkin selama ini saya nggak tahu ya, apakah kemudian, Bawaslu setelah melakukan hal seperti itu, saya nggak tahu gitu kan. Kita kampus di Bangka Belitung cukup banyak gitu kan. Nah, cuma kalau seandainya semuanya misalkan kami tahun ini iya gotong royong, misalkan tahun ini kami, KKN wilayahnya kabupaten A, kabupaten B, kan selalu berubah-berubah. Nah, tapi kampus lain ada mungkin kabupatennya berbeda-beda gitu kan, dan tidak semua, apa namanya, desa juga kan yang bisa terangkum semua pada satu saat, walaupun satu kabupaten gitu kan. Nah, begitu Pak Ketua. Jadi saya mungkin mengusulkan supaya mahasiswa seperti misalkan begini, ke depan itu, organisasi kemahasiswaan itu perlu pendidikan ya, perlu dilibatkan tuh. Jadi sehingga nantinya, berimbas juga kepada LP2M kami. Jadi kan begitu. Jadi ketika nanti mahasiswa ini sudah kita berikan pembekalan terkait dengan pendidikan demokrasinya. Nah, ini kan ada bicara demokrasi ini kan banyak komponen yang didapatkan maksud saya kan. Jadi haknya, kewajibannya kan di situ. Nah, ke depan mungkin ini yang continue lah saya pikirkan. Karena kan kalau yang saya katakan tadi bahwa organisasi kemahasiswaan itu kan mulai dari institut sampai dengan prodi sebetulnya ada. Nah selama ini kan mereka kan nggak pernah kegiatan kita hanya kegiatan kampus saja gitu kan tuh. Itu Pak Ketua, Pak Dapitri. Nah bagaimana nanti ke depan itu pendidikan, eee, demokrasinya itu menyentuh kepada organ kemahasiswaan itu. Nah itu. Bukan berarti bahwa kita nanti menyatakan pro, enggak, tapi kita memberikan hak-hak seperti itu karena sampai hari ini begini, bahwa ketika orang itu, diberikan mungkin haknya, kemudian dia nanti menyampaikan kepada kita berharap bahwa perubahan cara berpikir kan hari ini. Yang penting itu hari ini menurut saya ya, pola pikir kita itu yang harus dirubah. Yang tadinya mohon maaf tadi kan, kita dalam realita tadi, ketika bicaranya konteksnya nasional, penuh. Tapi ketika lokal, ini kan mindset yang harus dirubah. Padahal di lokal ini sangat penting, ya kan? Itu bicara legitimate tadi kan. Nah, tapi setiap
dalam 2 kali kita pesta demokrasi kan sepertinya mukanya menurun kan? Iya. Nah itu. Mungkin begitu Pak Lapitri. Terima kasih Pak Iskandar. Pak Ketua, ada Ya. yang ingin direspon Ya. terkait bagaimana kita mengintensifkan kerjasama dengan YIN SAS, Ya. sehingga juga bisa masuk ke organisasi kemahasiswaan Ya. dalam kerangka membangun kepedulian, khususnya terkait pengawasan partisipatif, karena terus terang saja kami, Bang Is, tadi sudah disampaikan Pak Ketua, kita ini kalau hanya mengharapkan per satu PKD ya, per satu pelaksanaan tahapan pengawasan desa itu kan instan, maka kita mesti gandeng kampus kalau tahapan-tahapan pemilu. Dan ini kan tidak bisa ketika tahapan, maka perlu dibangun kerjasama dari sekarang untuk kontinuitas dan keberlanjutan dalam membangun kualitas pengawasan pemilu ke depan. Ya karena kan memang penghargaan misalkan ya dari mahasiswa untuk mahasiswa itu kan, ketika misalkan ke depan itu kan seperti tadi kan pengawasan itu, ketika kita ada MOU, saya sederhana, mereka perlu juga diberikan penghargaan berupa sertifikat bahwa Anda sudah melakukan pengawasan di wilayah ini. Nah sebetulnya kan hari ini sertifikatnya kan bisa digital sebetulnya kan begitu. Nah kalau kita bicara tentang itu. Cuma selama ini mungkin kita belum sentuh hal-hal seperti ini gitu kan. Wah ini adalah mahasiswa enggak, ini kita bicara tentang maksud saya adalah, hak dan kewajiban kita bernegara dan berbangsa. Nah ini yang perlu kita berikan informasi kepada anak Gen Z sekarang ini kan gitu. Kalau pada berita kan sudah Gen Z silakan Pak Ketua. Ya, saya sepakat dengan Pak Warek, jadi memang tepat kami hari ini SAS ya, saya Abdurrahman Siddiq. Memang benar Pak Warek, menjadi koreksi juga bagi kami pihak penyelenggara, memang pelibatan secara masif ya teman-teman mahasiswa ini memang agak minim ya. Nah ini Pak Davitri juga ada ini menyimak juga tadi kan, memang kalau memang perlu kita bukan memang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan kontestasi 2029 nanti. Karena memang harus lebih baik dari 2024, terutama terkait dengan peran serta masyarakat, elemen masyarakat, ya khususnya teman-teman mahasiswa. Karena di generasi mereka inilah Pak Warek ya, terus informasi yang saya sampaikan, di generasi mahasiswa sekarang inilah ternyata di 2029 tetap akan mendominasi pemilih yang mayoritas. Karena mereka hari ini kemungkinan 2029 udah selesai kuliahnya. Itu ya kan. Berada di masyarakat ya begitu. Nah, itu kan yang udah selesai dan yang anak-anak SMA sekarang kan akan masuk semester 3 2009 dan mereka sudah mempunyai hak pilih. Betul. Nah, nanti akan kami gagas Pak Warek, terima kasih juga atas sarannya tadi. Kita akan gagas, kita masuk ke dalam program KKN, PKL dengan membawa semangat yang sama, yaitu sebagai bukan petugas pemilu, tapi petugas demokrasi. Nah, petugas demokrasi sehingga informasi apapun terkait dengan demokrasi, baik itu secara metode pesta demokrasinya maupun tahapan-tahapan itu akan kita sampaikan melalui teman-teman mahasiswa. Seperti kemarin misalkan, saya nggak tahu ya dari hasil data, bisa nggak mendata misalkan ketika partisipasi kita di pilkada misalkan rendah itu bisa nggak dideteksi bahwa ini di umur berapa mereka yang nggak hadir itu gitu kan? Nah itu bisa nggak deteksi? Ada sih datanya sebenarnya ada. Apakah di Gen Z-nya? Nah itu pertanyaannya. Ataukah gitu kan? Ya. Kalau untuk mayoritas yang menggunakan hak pilih memang generasi milenial yang tetap mendominasi, yang banyak menggunakan hak pilih kemarin. Untuk Gen Z ini kemarin itu kalau dilihat dari data kita sekitar 23%, tapi yang menggunakan ya itu hingga sampai 50% lah mungkin itu. Ya, dengan berbagai alasan tadi, tapi tetap didominasi. Yang menggunakan itu banyak gen milenial. Nah ini yang menjadi PR kita Pak Warek, ketidakpedulian mereka ini ya, selain mungkin beda tipologi mahasiswa ya, zaman dahulu, zaman saya, zaman Pak David dan juga zaman Pak Warek. Dan mereka ini generasi instan, Pak. Generasi instan yang bukan mencari. Keingintahuannya itu bukan dengan mencari, tapi menerima saja.
menerima sehingga mereka tidak berpikir secara kritis. Nah, jadi kalau saya lihat ya, kalau saya perhatian, saya pernah menanyakan ke teman-teman mahasiswa ya, kecenderungan-kecenderungan Iya. mereka itu malas untuk berpikir saya lihat. Daya kritisnya tidak ada dan informasinya itu tidak hanya dapat dari media sosial tanpa disaring lagi. Jadi ikut-ikutan Nah, itu jadinya. tadi maksud saya, mungkin ke depan Heeh. itu kita kan semacam agen ya Ya, atau, izin demokrasi ya tadi ya. demokrasi itu, Izin dan jadi kita demokrasi. berikan kepada mereka, apa namanya, eee, mahasiswa-mahasiswa tadi kan. Ya. Nah, dari situ nanti muncul bahwa maksud saya bahwa ketika program itu terkontinu bukan hanya bicara sebetulnya bagi mereka untuk demokrasinya aja, tapi kita masuk pada ranah bagaimana mereka menjadi pemimpin. Ya, disiapkan Jadi untuk menjadi jadi nanti pemimpin program selanjutnya. yang dilakukan itu, mungkin semacam pelatihan dulu lah gitu ya, bagi merekanya itu, ya mungkin secara kontinu nanti di sini bisa jadi, apa namanya, pendidikan parlemennya dulu, tetapi kita masuk anu, apa namanya, Menyentuh ke salah hidup satunya mereka, ya jadi komponen misalkan kegiatannya hari mereka, iya hari ini itu. Jadi, kegiatan. kegiatannya mungkin pada 1 jam atau 2 jam itu oke bicara parlemen, tapi setelah itu juga masuk jadi nggak musti bahwa kita monoton terkait dengan, Demokrasi, pengawasan, iya enggak pengawasan. gitu. Jadi memberikan misalkan pemimpinan mereka jadi kita bungkus itu, kemudian di dalamnya juga memasuki masalah demokrasi. Karena kalau kita langsung itu tadi kan, udah kita bicara tentang, apa namanya, pendidikan demokrasi, wah kayaknya Mereka lagi nah Susah. nah. penetrasinya dengan hal-hal yang lain. Sudah lain. Jadi Ya. tapi kita bicara tentang bagaimana menjadi pemimpin ke depan. Nah, Ada tapi tradisi dek mau nyusah. nah, Nyusah pun. nah jadi akhirnya apa, oh iya apa, diberikan porsinya bahwa ini bicara tentang kepemimpinan, tapi Iya. sebetulnya di bawah kepemimpinan itu muncul juga bicara tentang demokrasinya. Jadi kita tidak melulu bahwa tentang itu terkait misalkan tadi itu tentang data, Ya. bagaimana mereka, harus peduli dan segala macam. Jadi ketika kita misalkan hanya menonton, "Pak nanti kita bicara tentang datanya," oh udah selesai tuh, ya kan. Anak-anak Gen Z tadi kan pengennya itu sebetulnya dia pengen banyak dapatnya tapi waktunya singkat, nah Ya, kan begitu. Nah kita juga polanya sama, instan lah itu. instan tadi jadi kita polanya kita bungkus dengan mungkin, pendidikan parlemen. Wah itu kan bagus tuh kan. Itu keren sebenarnya bahasanya kan, pendidikan parlemen, tapi isinya di dalam sub-subnya itu muncul. Nah, itu aja sih, Gagasan-gagasan. gagasan tadinya. Ya. Menarik itu Pak Warek dan memang, Pak David juga kami selaku PIC ya ini, beliau selaku PIC nanti mungkin, keberlanjutannya nanti memang, masuk ke program-program kampus juga kalau berkenan Pak Warek. Iya iya. Mungkin kita memberikan materi Iya, atau apa di boleh, kelas iya, enggak iya. untuk pengantar, Betul, ya pengantar juga kalau Pak Warek berkenan, diberikan waktu atau kelas yang sebenarnya kita nggak usah maksa tapi sifatnya kita lihat dulu respon dari mahasiswa, ini ada kelas Nah itu tadi, kelas pengambilan. ya saya pernah di dekan kan gitu Iya ya, di iya. dekan. Jadi ketika di Dekan. dekan itu, terasa bahwa anak-anak ini butuh yang namanya sebetulnya sisi administrasinya gitu kan, kemudian butuh kepemimpinan seperti apa, mengelola teamwork, sebetulnya bahasanya begitu. Iya iya. Nah, ketika misalkan teman-teman itu memberikan contoh nih, memberikan misalkan materi ke dalam grup-grup mereka ini, dalam kegiatannya, di tingkat fakultas, wah Iya. itu menarik sekali itu, Pak. Heeh. Tapi selama ini kan yang ngisi itu musti orang dalam, bukan dosennya doang gitu kan, kemudian Usah ada dosen tamu lah. lah bisa seperti itu. Jadi mereka butuh juga dari lembaga gitu kan. Nah, merasa bahwa kami bisa menampilkan misalkan dari Bawaslu, Iya iya. ya begitu kan. Jadi, "Oh ini dosennya lagi ngisi, ah malas lah," katanya. Anak-anak kita kan begitu. Harus ada Jadi warna baru lah. nah begitu. Jadi ke depan itu saya pikir mungkin, perlu menyentuh hal-hal yang sudah teknis. Apalagi hari ini saya melihat bahwa pengalaman saya dalam 4 tahun terakhir ya Berhadapan dengan di mahasiswa dekan langsung. ya. Jadi ada semacam mereka itu malas sebetulnya di organisasi itu sendiri. Jangankan jangankan mau keluar ya, tapi kalau kitanya yang ngebut-nya kita, Iya, dia akan semangatnya ikut, kita semangat ya gitu kita kan. semangat malah mereka yang Mereka yang semangat. Jadi oh, memang perlu ke depan tuh suntikan-suntikan ke depan bahwa bagaimana sebetulnya mereka juga diberikan pemahaman dalam pola programnya mereka, kita juga ikut sentuh. Nah begitu, pada dasar itu. Begitu Pak Ketua. siap. Mhm. Jadi kalau kalau saya sikapi juga, ini sebenarnya kita siap untuk berkolaborasi, Pak Siap, Warek. ya, heeh. Kolaborasi tidak hanya dalam
Ya mungkin bisa kita bagi jangka pendek dan jangka panjangnya menuju 2029. Dan tidak menutup kemungkinan juga kami mohon dukungan dari pihak rektorat ya, terutama pelibatan aktif mahasiswa-mahasiswi ya, jikalau memang nanti diizinkan kami untuk memberikan materi atau mengisi di kelas yang bisa kita create bersama kira-kira apa nih tema yang cocok untuk Iya. mahasiswa IAIN SAS ya, yang sifatnya tidak harus langsung to the point ke demokrasi, Iya. tapi mungkin kita bawa ke pengantar Iya, kadang selama ini juga kesuksesan mahasiswa alumni, ya, betul betul, ya tips kesuksesan sukses alumni ya, sama, betul betulnya seperti ya, apa Memberikan gitu, motivasi. motivasinya motivasi dulu akhirnya. kepada mereka. Jadi kalau kita menyentuhnya langsung itu karena Ya, enggak sudah enggak gitu. Termasuk kita juga selama ini ya di IAIN kan juga ada beberapa mahasiswa kita yang PKL-nya mungkin di Bawaslu ya, itu gitu kan. Iya, Nah, magang juga. magangnya di sana, Program magang. magang itu. Ya. Karena memang demokrasi kita ini kan dengan sistem yang terbuka sekarang kan memungkinkan bagi setiap orang untuk menjadi pejabat. Benar. Ya, Buka pintu terbuka, Bahkan sangat-sangat mau jadi terbuka. anggota DPR, DPR. selesai kuliah, Hmm. menjadi bupati, wali kota kan. Tidak seperti dulu lagi. Harus menunggu. Walaupun ini Ya. di lapangan karena masih terjadi tadi apa kos politik yang money politik yang terjadi. Nah ini kan juga menjadi problem yang serius dalam demokrasi kita, dalam pemilu kita. Nah ini pun harus dijadikan bahan diskusi bersama di kalangan kampus. Ya, siap nanti. Jadi nanti ke depan juga kan mahasiswa-mahasiswa ini, kalau seandainya tadi kita ada yang mau juga, saya tinggal sampaikan aja nanti kan bahwa narasumber bisa dari Bawaslu gitu kan, kita tinggal kontak bahwa di kampus kita free gitu kan, maksud kita bahwa ini kita butuh misalkan, kurang dan seperti tadi kan, tidak hanya bahwa melulu tentang mungkin demokrasinya enggak, tapi kita mungkin kiat-kiat tadi ya, termasuk dari kiat-kiat menjadi bupati itu seperti apa. Walaupun kita belum mengawalnya aja kan gitu. walaupun kita tugasnya cuma mengawasi. Ya. Jadi dia kan masyarakat kan mahasiswa mungkin kan, dia sudah melihat realitanya seperti ini gitu kan. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa tidak melulu seperti yang disampaikan yang terjadi gitu kan, artinya ada perubahan-perubahan ke depan kan begitu. Nah kita lakukan mungkin upaya-upaya perubahan tadi kan, ya menyentuh ke mereka aja gitu. Mungkin juga bisa kita gagas, kita buat simposium atau apa. Iya, siap. Simposium atau diskusi publik lah. Iya, betul. Karena kita mungkinnya mulai dari IAIN SAS dengan mahasiswa yang mungkin ya ada khusus kelas dakwah, itu kan frame-nya berbeda dengan universitas secara umum. Iya, betul. Lebih khusus dan saya lihat ya teman-teman IAIN SAS ini mahasiswanya lebih dekat dengan masyarakat. Iya, banyak ya. Karena lebih banyak hubungannya dengan keagamaan. Dan ini lebih cenderung mudah masuknya. Diterimanya lebih cenderung mudah kalau saya lihat itu Pak Warek. Siap. Nah, itu nanti insya Allah kita gagas Pak Warek. Siap. Terima kasih banyak atas usulan dan sarannya, ini sangat konstruktif. Jadi juga menjadi bahan juga buat kami. Insya Allah nanti kami sampaikan juga ke Bawaslu RI Pak Warek, sehingga dapat menjadi role model lah. Kerjasama. Iya, betul. Sedangkan selama ini kerjasama ya sifatnya rutin lah ya, nggak ada. Karena pada saat tahapan sepertinya teman-teman tapi setelah tahapan selesai juga akhirnya kan gitu. Nah, padahal yang penting itu tengah-tengah ini sangat penting kan gitu. Tapi benar Bang Warek, terkait pemilu ke pemilu ini seperti apa kualitasnya dari terutama 2024 yang sudah kita lalui, pilkada kemarin yang tadi ada 2 di kabupaten juga, 1 kabupaten 1 kota, kemudian satu Indonesia ini kita ulang, ada pemilu ulang. Nah dari berapa rentetan ini kualitasnya? Ya, kalau kita lihat demokrasinya mungkin berjalan dengan baik sebetulnya. Hanya saja mungkin ada beberapa wilayah yang perlu kita waspadai ke depan. Saya khawatirnya nanti ke depan itu kalau seandainya ini kita biarkan tadi ya, pola ini pendidikan politiknya kepada masyarakat juga semakin berkurang, ini akan berimbas, ya kan. Yang saya khawatir ke depan itu adalah kalau saya sebetulnya di daerahnya, ya kan, di tingkat lokal.
lokal ini yang makanya tadi itu dengan program mungkin ya masyarakat mahasiswa seperti mahasiswa tadi itu kan 4 tahun ke depan dia menjadi masyarakat. Benar, balik Kalau informasi yang diberikan itu adalah negatif, Iya. gitu ya, maka otomatis nanti hasilnya negatif gitu, kalau seandainya itu. Tapi kalau seandainya ya mungkin Pak Dapitri juga paham bahwa selama ini kan banyak informasi negatif yang tadi bentuknya hoax gitu ya. Iya. Kemudian contoh misalkan bagi yang melakukan pelanggaran misalkan, eee, mereka yang tidak mau melaporkan takut menjadi Iya. saksi dan Iya, diancam iya. segala macam, kan pernah terjadi itu kan. Iya. Nah itu takut ngelapor, saya repot-repot, saya pengennya kebaikan. Nah ini kan salah satu saya bilang tadi indikator juga nanti ke depan seandainya mereka sudah semuanya takut, terserahlah kan gitu. Nah ini Ketidakpedulian. ketidakpedulian Iya. tadi. Jadi kalau bisa dikatakan bagaimana sih sebetulnya ya kita harus wanti-wanti gitu kan. Karena menurunnya partisipasi itu menunjukkan bahwa kebodohan masyarakat kan demokrasi kita juga berkurang. Ya kan begitu? Nah, termasuk tadi saya sampaikan bahwa, peristiwa yang terjadi adalah Bangka Belitung misalkan, ada 2 wilayah misalkan Iya. gitu, yang kita tidak memprediksi bahwa itu Iya. terjadi gitu kan. Nah ternyata terjadi. Pun terjadi pun setelah yang kedua pun tidak begitu Iya. signifikan naik Partisipasinya partisipasinya. malahan cuma 1% lah ya. Nah itu dia Biasa 50% signifikan gitu. ya sangat tidak signifikan Nggak kan signifikan begitu ya. kan. Nah itu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin perlu kita jaga lebih baik lebih awal, Iya. kan itu. Mhm. Jadi caranya apa? Ya itu tadi memberikan kontribusi pemikiran kita kepada adik-adik kita, gitu kan dalam bentuk program, terus mereka juga nanti di masyarakat karena tadi itu adalah program kami juga di masyarakat ada, maka otomatis mereka juga harus kita ajak, gitu Iya. kan. Seperti tadi kita bungkus kegiatannya, mungkin bicara tentang kiat-kiat, tetapi di materi beberapa subnya, kita sisipkan itu masukkan itu. Jadi supaya mereka itu tidak bosan dengan ya realita yang mereka lihat itu kan. Ini Bawaslu ngapain lagi gitu. Pak mobil Bawaslu, waduh nih sepertinya mau datang aja susah kan nanti kan gitu. Iya, iya, benar. Apalagi mau nyoblos susah kan. Dan jangan-jangan mereka nggak familiar juga dengan penyelenggara Nah pemilu itu tadi, nanti itu gitu. khawatir kita gitu kan. Kayak dulu kan ada di depan itu. Ada kantornya Ada Panwascam. 14 jam gitu kan. Panwascam kita di sini. Aduh. Itu yang mungkin dia tahu kan, oh ini adanya sepertinya pengawas di depan itu kan begitu. Memang kalau saya lihat, penurunan yang signifikan itu ya memang partisipasi daripada mahasiswa kita Mhm. untuk, demokrasi ya. Iya, iya. Dalam bentuk program, kalau dulu kan kita mahasiswa itu kan nyorot betul gitu kan. Nah mungkin ini yang harus kita ubah polanya ini, memberikan pemahaman kepada mereka kembali kan begitu. Jadi dari situ nanti buatkan program bisa bisa aja nanti ketika misalkan ada kegiatan KKN segala macam, nah kita minta mereka buatkan program yang sifatnya partisipasi atau memberikan informasi kepada anak-anak Gen Z lah misalkan di Iya. sekolah-sekolah. Karena kan KKN itu kan bukan hanya untuk kegiatan masyarakat, tapi juga bisa dilakukan di sekolah-sekolah juga, Betul. kan itu. Jadi, orang berpikirnya KKN, wah berarti ini kegiatan mereka yang ada di masyarakat aja, oh enggak. Mereka juga sebetulnya masuk ke sekolah-sekolah, di SMA yang mungkin di dekat-dekat situ itu bisa masuk program-program. Nah makanya, bisa Kak, salah satu program tadi itu adalah bicara tentang demokrasi, ya gitu. Partisipasi bagaimana hak mereka yang mungkin mereka harus lakukan, tapi mereka adalah nggak mau kan gitu. Mungkin gitu Pak Ketua. Siap. Baik, makasih Pak Warek atas masukan-masukan dan tadi sudah lengkap saya kira. Iya. Dari bagaimana kemudian kita mengeksplor persoalan-persoalan dan solusi-solusi yang juga ke depan akan menjadi acuan kita Pak Ketua. Iya. Untuk kita juga MOU Bang Marek, dan kita harapkan nanti ini bagian dari kontribusi kita bersama dalam pembangunan demokrasi dan pemilu di Bangka Belitung. Iya. Pertama bagaimana bersama-sama mengawal proses pemilu 2029 ya, 29. kalau memang insyaallah 2029 sehingga kualitas demokrasi dan pemilu kita semakin baik. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perkenan waktu Pak Warek dalam kesempatan ini, walaupun nanti bisa saja kita lakukan secara bertahap kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan
bagaimana kita mensosialisasikan pentingnya pengawasan partisipatif ini dan juga hal-hal lain. Dan kita sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Warek, saya Pak Ketua. Ya. Dan kami juga menunggu masukan-masukan walaupun tidak dalam konteks pertemuan resmi seperti ini. Masukan-masukan nanti disampaikan saja, bisa melalui Pak Ketua, diskusi kita, atau kami juga kalau ada hal-hal yang perlu kita konsultasikan bersama, didiskusikan bersama dengan IAIN. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, karena IAIN ini kan dekat dengan masyarakat, karena ada banyak fakultas yang memang secara religius dan kemasyarakatan itu banyak peran. Kita mengharapkan ya ini bisa menjadi kampus peradaban demokrasi di negeri Sempun Sebala ini, yang bisa menyuarakan hal-hal yang memang benar-benar sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam demokrasi kita. Mungkin itu Pak Warek, kami ucapkan terima kasih Pak Ketua ya. Dan semoga Pak Warek dan keluarga besar IAIN, Pak Rektor juga kirim salam kami dengan Pak Rektor, Ketua ya, dan keluarga besar diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melakukan tugas-tugas kita sebagai abdi negara ini. Mungkin itu sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.